Bab 1262, Kaisar terhebat sepanjang masa. Cardio Tian sudah tertegun pada saat ini. Membunuh beberapa leluhur dewa dengan satu pedang. Kekuatan ilahi macam apa ini? Ini kakak laki-lakiku. Bukan hanya Cardio Tian, tetapi Sunny Fan juga membuka matanya lebar-lebar seperti lonceng. Apakah Sander Ye ini begitu kuat? Pada saat ini, fitur wajah Sander Ye yang tidak jauh tiba-tiba berubah bentuk, dan ada tanda merah darah di antara kedua alisnya. Penggemar stempel fasa. Pada saat ini, Sander Ye merasa seolah-olah seluruh tubuhnya dikuliti dan ditarik keluar, tulang dan dagingnya meleleh, dan dia merasakan sakit yang luar biasa, terutama jiwanya, yang terasa seperti sedang digoreng dalam minyak. Rasa sakitnya begitu hebat sehingga dia ingin pingsan saat itu juga. Tahukah kamu, tekadnya begitu kuat, tetapi saat ini dia tidak sanggup menahan siksaan yang datang dari tubuh dan jiwanya. Setelah bertahan sejenak, Sander Ye tidak dapat menahannya lagi dan langsung terjatuh pingsan. Wajah Sunny Fan dan Cardio Tian berubah drastis dan mereka bergegas ke Sander Ye. Ketika mereka melihat penampilan Sander Ye, mereka berdua terkejut. Pada saat ini, wajah Sander Ye sepucat kertas, tanpa jejak darah, dan seluruh tubuhnya ditutupi dengan retakan berwarna darah pekat, tampak sangat mengerikan. Ini. Sunny Fan begitu terkejut hingga dia terdiam, wajahnya penuh keterkejutan. Cardio Tian berkata dengan suara yang dalam, itu pasti karena segel di tubuhnya. Sambil berkata demikian, dia buru-buru mengeluarkan pil emas dan memberikannya kepada Sander Ye untuk diminum. Tetapi, begitulah tangan menyentuh Sander Ye, sebuah kekuatan mengerikan langsung mementalkannya ribuan kaki jauhnya, dan akhirnya dia jatuh terduduk. Cardio Tian benar-benar tercengang. Apa yang sedang terjadi? Dia buru-buru berlari ke arah Sander Ye. Melihat tanda merah darah di antara kedua alis Sander Ye, ekspresinya menjadi lebih serius dari sebelumnya dan dia sangat terkejut. Dia tidak menyangka kekuatan segel itu begitu mengerikan. Pada saat ini, Sunny Fan tiba-tiba meraih tangan Sander Ye, dan wajah Cardio Tian berubah drastis. Sebelum dia selesai berbicara, dia tertegun. Karena dia mendapati Sunny Fan baik-baik saja. Tidak hanya itu, saat Sunny Fan menggenggam tangan Sander Ye, cahaya merah samar yang terpancar dari tubuh Sander Ye perlahan menghilang, dan tanda merah darah di antara kedua alisnya juga berangsur-angsur meredup. Melihat pemandangan ini, Cardio Tian terkejut. Faktanya, cahaya merah itu tidak menghilang, melainkan berkumpul di tubuh Sunny Fan sedikit demi sedikit. Tepat pada saat itu, seorang pria paruh baya berjalan ke arah Cardio Tian. Dia adalah Aweng itu. Ketika dia disergap tadi, dia langsung kehilangan efektivitas tempurnya. Pada saat ini dia juga sangat terkejut, karena dia juga melihat pedang Sander Ye tadi. Dia membunuh beberapa prajurit top dalam satu serangan. Menakutkan sekali. Di kejauhan, waktu dan ruang tiba-tiba terbelah. Lalu 12 pria kuat berbaju zirah muncul dari udara. Ke-12 orang itu bergegas ke sisi Cardio Tian dan berlutut dengan satu kaki, "Kami terlambat datang menyelamatkan, mohon maafkan kami, Yang Mulia." Cardio Tian melirik ke-12 orang itu dan berkata dengan tenang, "Bangun." Ke-12 orang itu segera berdiri, dan lelaki paruh baya yang memimpin berkata dengan suara berat, "Yang Mulia, tempat ini tidak aman." Cardio Tian mengangguk, menatap Sander Ye di tanah, dan berkata, "Ayo pergi." Pria paruh baya itu melirik Sander Ye dan Sunny Fan dan bertanya, "Ajak mereka." Cardio Tian melirik pria paruh baya itu dan berkata, "Omong kosong." Tak lama kemudian, semua orang pergi. Setelah beberapa saat, Sander Ye perlahan membuka matanya. Dia berbaring di tempat tidur, dan kepalanya masih sedikit pusing. Dia kembali memejamkan mata dan menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Saat rasa kantuk di kepalanya mulai mereda, dia perlahan membuka mata dan berbalik.
Sunny Fan sedang duduk di samping tempat tidur dengan tangannya sebagai kepalanya. Sander Ye menarik kembali pandangannya, menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Kali ini, penggunaan kultivasinya yang paksa hampir menyebabkan dia mati di tempat. Segel itu sungguh mengerikan. Agak sulit untuk membuka segelnya. Segel itu begitu kuat sehingga meskipun dia berada di puncaknya, dia mungkin tidak akan mampu menghancurkannya, apalagi dalam kondisinya saat ini. Pada saat ini, Sunny Fan perlahan mengangkat kepalanya. Ketika dia melihat Sander Ye, dia buru-buru meraih tangan Sander Ye dan bertanya, "Apakah kamu sudah bangun?" Sander Ye menarik kembali pikirannya, menatap Sunny Fan, dan tersenyum tipis, "Ya." Sunny Fan bertanya, "Apakah kamu lapar?" Sander Ye mengangguk. Sunny Fan berkata tergesa-gesa, "Tunggu sebentar." Setelah berkata demikian, dia berlari keluar. Sander Ye tersenyum, lalu perlahan menutup matanya. Dia masih merasa sedikit pusing. Efek sampingnya terlalu parah. Setelah beberapa saat, Sunny Fan datang membawa semangkuk bubur. Dia berjalan ke sisi Sander Ye. Sander Ye hendak duduk, dan Sunny Fan buru-buru berkata, "Jangan bergerak. Biar aku yang menyuapimu." Sander Ye tersenyum dan berkata, "Aku akan makan sendiri." Sambil berkata demikian, dia hendak bangun. Sunny Fan melotot padanya dan berkata, "Apa kamu khawatir aku tidak bisa memberi makan babi dengan baik? Aku bahkan bisa memberi makan babi dengan baik, apalagi manusia." Sander Ye benar-benar terdiam melihat gadis ini. "Ayo, buka mulutmu." 1 jam kemudian, Sander Ye keluar dari ruangan dengan bantuan Sunny Fan. Sinar matahari hari ini sangat cerah, dan terasa hangat di tubuhnya. Pada saat ini, Cardio Tian datang. Cardio Tian tersenyum dan berkata, "Saudara Ye." Sander Ye tersenyum dan berkata, "Di mana kita sekarang?" Cardio Tian berkata, "Kota Yu, ini masih merupakan daerah perbatasan." Sander Ye bertanya, "Apakah mereka itu klan siluman kuno?" Cardio Tian mengangguk, "Ya." Sander Ye mengangguk sedikit dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Cardio Tian berkata dengan suara yang dalam, "Saudara Ye, kali ini semua berkatmu." Sander Ye menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Bukankah kamu pernah menolongku sebelumnya? Sekarang kita sudah imbang." Cardio Tian tersenyum dan berkata, "Jika kamu butuh bantuan, beritahu saja aku." Sander Ye berpikir sejenak dan berkata, "Aku butuh beberapa kristal spiritual." Cardio Tian tersenyum dan berkata, "Ini masalah kecil, tapi aku tidak memilikinya sekarang. Aku harus menunggu sampai aku kembali ke ibu kota kekaisaran." Sander Ye mengangguk, "Oke." Cardio Tian bertanya lagi, "Apa rencanamu setelah pergi ke ibu kota kekaisaran?" Sander Ye berkata, "Pertama-tama cari tempat untuk berlatih dengan baik." Cardio Tian berkata dengan suara yang dalam, "Bagaimana kalau pergi ke istanaku?" Sander Ye tersenyum dan berkata, "Bukankah itu merepotkan?" Cardio Tian berkata, "Tidak merepotkan." Sander Ye menggelengkan kepalanya. "Sunny dan aku punya identitas khusus. Pergi ke istanamu pasti akan merepotkanmu. Selain itu, aku juga ingin mencari tempat yang lebih tenang untuk berlatih." Cardio Tian mengangguk pelan. Dia tahu bahwa Sander Ye mungkin tidak ingin terlibat dalam pertikaian suksesi keluarga kerajaan untuk saat ini, jadi dia berkata, "Baiklah. Kalau begitu saat kita sampai di ibu kota kekaisaran, aku akan mengatur tempat untukmu agar kamu bisa berlatih dengan baik." Sander Ye mengangguk, "Terima kasih banyak." Cardio Tian tersenyum dan berkata, "Sama-sama." Sander Ye berkata, "Kapan kita pergi ke ibu kota kekaisaran?" Cardio Tian melirik ke langit dan berkata, "Ketika pasukan perbatasan tiba, jarak dari sini ke ibu kota kekaisaran sangat jauh. Demi alasan keamanan, aku telah mengirim pesan kepada pasukan perbatasan untuk meminta mereka mengawal kita sebentar." Sander Ye mengangguk, "Oke."
Setelah mengobrol dengan Cardio Tian sebentar, Sander Ye memiliki pemahaman umum tentang dunia ini. Tempat di mana dia berada sekarang disebut dinasti Makam Langit, dan dinasti Makam Langit termasuk dalam peradaban Makam Langit. Peradaban kosmik tingkat 9. Dinasti Makam Langit merupakan dinasti kekaisaran terbesar di peradaban Makam Langit. Tetapi, di peradaban ini, dinasti Makam Langit bukanlah satu-satunya kekuatan. Ada 3 kekuatan super lagi. Mereka adalah klan siluman kuno di luar kota perbatasan, kuil Zen Agung di alam Buddha Surgawi, dan Aula Tao Penciptaan. Aula Tao Penciptaan. Sander Ye tidak terkejut, karena ketika dia berada di alam semesta di bawah, dia telah mengetahui bahwa Aula Tao Penciptaan milik peradaban kosmik tingkat ke-9. Aula Tao Penciptaan tidak berada di dinasti Makam Langit, tetapi di dunia penciptaan. Aula Tao Penciptaan pada awalnya bukanlah peradaban kosmik tingkat 9, tetapi saat itu, Dewa Kaisar Pencipta seorang diri menerobos penghalang peradaban kosmik, dan membawa Aula Tao Penciptaan ke peradaban Makam Langit, dan dengan cepat menjadi salah satu kekuatan terkuat di peradaban Makam Langit. Seluruh peradaban Makam Langit terkejut saat itu. Dewa Kaisar Pencipta. Di dalam kamar, Sander Ye sedang berbaring di tempat tidur sambil memulihkan diri. Dia perlahan menutup matanya. Selama pertempuran di alam semesta Guanxuan, Dewa Kaisar Pencipta dari Aula Tao Penciptaan tidak muncul. Oleh karena itu, dia tidak tahu seberapa kuat Dewa Kaisar Pencipta ini. Ada juga Fasa Fan. Dia tidak tahu sampai tingkat apa kekuatan pihak lain telah tercapai setelah menyatu dengan jalan jahat, termasuk pernilik pena Tao. Sander Ye menarik napas dalam-dalam. Mereka semua adalah bos atas. Kali ini jalan dia akan lebih sulit dari sebelumnya. 2 jam kemudian, 4 tentara perbatasan tiba. Di bawah pengawalan 4 prajurit perbatasan, Sander Ye dan yang lainnya pergi ke Kota Langit, ibu kota terbesar dinasti Makam Langit. Setengah hari kemudian, semua orang tiba di Kota Langit. Kota kuno yang megah dapat terlihat dari kejauhan. Di kota kuno tersebut, terdapat banyak patung kuno yang misterius, yang dipenuhi dengan suasana kuno. Di depan tembok kota, Cardio Tian berbalik dan menatap keempat penjaga perbatasan. Terima kasih atas pengawalannya. Keempat penjaga perbatasan membungkuk sedikit, lalu berbalik dan pergi. Cardio Tian melihat ke arah 4 penjaga perbatasan dan berseru, mereka layak menjadi salah satu pasukan paling elit di dinasti Makam Langit. Mereka benar-benar kuat. Sander Ye mengangguk. Keempat penjaga perbatasan itu memang sangat kuat. Meskipun tingkat kekuatan mereka belum mencapai alam leluhur dewa, kekuatan mereka sudah pasti sebanding dengan leluhur dewa biasa. Dari sini kita dapat melihat bahwa kekuatan dinasti Makam Langit secara keseluruhan sangat luar biasa. Setelah memasuki kota, Cardio Tian menatap Sander Ye dan berkata sambil tersenyum, "Saudara Ye, datanglah berkunjung ke rumahku." Sander Ye menggelengkan kepalanya, "Aku masih harus membawa Sani mengunjungi seseorang. Aku akan mengganggumu setelah aku selesai." Cardio Tian tersenyum dan berkata, "Oke." Sambil berkata demikian, dia mengeluarkan sebuah cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada Sander Ye. "Ada beberapa kristal peri di dalamnya, kamu bisa menggunakannya terlebih dahulu, dan kembalilah padaku ketika itu tidak cukup." Sander Ye mengambil cincin penyimpanan itu dan mengangguk, "Oke." Cardio Tian tersenyum dan berkata, "Sampai jumpa nanti." Sander Ye mengangguk, lalu membawa Sani Fan dan berjalan pergi. Di samping Cardio Tian, Aweng berkata dengan suara yang dalam, "Yang mulia, identitas kedua orang ini masih terlalu sensitif bagi kita." "Identitas?" Cardio Tian menoleh dan melirik Aweng, "Identitas apa?" "Mereka adalah teman-temanku. Jika kakak tertuaku ingin membuat masalah, biarkan saja dia melakukan apapun yang dia inginkan." Aweng ragu-ragu, dia masih sedikit khawatir. "Yang mulia, ini bukan masalah sepele." Cardio Tian berkata dengan tenang,
Jika aku bahkan tidak berani memikul sedikit tanggung jawab ini, tahta apa yang aku dambakan? Tujuanku adalah melampaui leluhur Zhao Tian dan menjadi kaisar terhebat peradaban makam langit dari zaman kuno hingga saat ini. Mulai sekarang, jangan sembunyikan itu. Kirim setengah dari pengawalku untuk melindungi mereka secara rahasia. Beritahu semua orang secara terbuka bahwa mereka adalah teman-temanku, Cardio Tian. Jika kamu menyentuh mereka, kamu menyentuhku. Bersambung.